Hari ini kita akan mulai dengan headline kita hari ini juga, yaitu tentang BPOM yang mengizinkan penggunaan vaksin merek Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun. Nah, ini sangat menjadi sorotan warga karena banyak orang yang sudah menanti vaksinasi untuk anak-anak, terutama para orang tua. Tapi bagaimana efektivitas dan juga keamanan untuk anak? Kita akan langsung berbincang dengan editor kanal healthliputanam.com, ada Benedikta Desideria. Dikta, selamat siang. Halo, hai Ito, hai sahabat liputanam.com. Selamat siang semuanya, semoga sehat ya. Amin, amin. Dikta sehat? Sehat. Dikta, boleh diceritain dulu nggak? Kemarin kita udah dengar sebetulnya pengumuman dari BPOM tentang izin penggunaan darurat dari vaksin Sinovac untuk anak-anak, tapi kronologinya sampai akhirnya diizinkan seperti apa? Silakan Dikta. Oke, ini pasti kabar yang menyenangkan, membahagiakan bagi banyak orang tua ya, apalagi anak-anaknya udah mulai PTM, anak-anak yang usia TK udah mulai masuk sekolah, pertemuan tatap muka. Jadi kan kalau yang kemarin itu kita sempat 3 bulan yang lalu usia 12 tahun ke atas udah diizinkan ya untuk dapat izin penggunaan darurat untuk disuntik vaksin COVID-19. Nah, sesudah itu kemarin BPOM sudah melakukan uji klinik. Hasilnya adalah vaksin COVID-19 Sinovac untuk anak usia 6 sampai 11 itu aman dan imunogenitas atau kemampuan si vaksin ini dalam memicu antibodi itu tinggi sampai 95% ke atas, itu tinggi sih. Jadi ya itu yang jadi dasar kenapa akhirnya vaksin ini dibolehkan buat anak usia 6 tahun ke atas. Terus selain itu kenapa ini penting ya, karena itu dari angka kasus COVID-19 di Indonesia 13% itu ada di usia anak gitu. Dan anak juga bisa alami long COVID loh. Jadi dengan perlindungan vaksin diharapkan angka kesakitan sama angka kematiannya bisa rendah. Itu Iya. sih itu. Dan kemarin juga kita sudah mendengarkan juga ya tanggapan dari Satgas juga. Sebetulnya ada 3 poin penting yang tadi sempat disampaikan oleh Dikta juga kenapa anak-anak itu harus divaksinasi. Yang pertama karena memang PTM ya, banyak sekolah udah mulai Yes. dibuka sehingga Ya. anak-anak punya resiko tertular dan menulari dan kesakitan juga akibat COVID-19. Lalu juga keluarga di Indonesia itu interaksi dengan anak cukup tinggi, artinya bisa menulari juga. Dan terakhir adalah untuk perkembangan ekonomi supaya anak-anak tetap bisa diajak keluar rumah mungkin, menikmati makan di restoran dengan lebih aman. Nah, pertanyaannya ini kan diklaim BPOM sudah aman dan efektif untuk anak-anak. Itu nanti ada perubahan sistemnya nggak dengan vaksin untuk orang dewasa gitu? Apakah jarak penyuntikannya sama, dosisnya sama, atau Iya. seperti apa? Kemarin, kalau ini ranahnya IDAI nih. Ranahnya IDAI udah merekomendasikan ke Kementerian Kesehatan kalau 0,5 mililiter, kemudian 4 minggu jedanya. Tapi ada juga nih, nggak semua anak sih bisa divaksin COVID-19 ini. Jadi ada beberapa kondisi pada anak yang nggak bisa divaksin COVID-19. Pertama, anak yang cancer, yang masih kemoterapi itu nggak bisa. Kemudian yang punya diabetes, kemudian yang lagi kena dia kena COVID, 3 bulan kemudian baru boleh nih divaksin ini. Itu tuh ada 9 kondisi kesehatan yang disarankan untuk tidak dapat vaksin COVID-19. Oke, jadi lebih ke komorbid kayak tadi Yes. seperti kanker, diabetes. Cancer, penyakit autoimun yang tidak terkontrol Ya, gitu. iya. Dan mungkin Terus untuk para anak yang orang tua, demam juga nggak boleh sih. oh nggak Anak boleh? yang demam di atas 37,5 itu nggak boleh, nanti dulu deh. Nunggu udah redaan dulu, sakitnya selesai, baru bisa divaksin. Gitu. Oke, jadi mungkin untuk para orang tua ini juga harus jadi catatan ya. Memang udah dibolehkan 6-11 tahun, tapi ada terms condition-nya. Mungkin untuk anak-anak yang punya penyakit komorbid bisa konsultasi dulu kali ya ke dokter masing-masing untuk kira-kira tahu Betul. ya. Kalau anak-anak dengan penyakit ini pasti akan rutin kan ya ke dokter ya. Ya. Misalnya anak dengan cancer atau autoimun, kecenderungannya pasti akan rutin ke dokter. Itu bisa ditanyakan ya. Tapi kan kemudian muncul pertanyaan nih Kak, kapan nih anaknya Iya, melakukan tahun ini sampai banyak banget sebelum? yang nanya loh di media sosial terutama karena kayak udah pada gak sabar untuk Iya kan ya? mendapatkan vaksin untuk anak, iya. Iya. Nggak sabar disuntik gitu. Tapi lagi-lagi ini ada syaratnya sih. Pertama,
Kalau kata Prof. Wiku dari Satgas COVID-19 mengatakan bahwa nanti sesudah angka capaian vaksinasi nasional kita di atas 70%. Pak Menkes mengatakan target kita itu mencapainya di akhir Desember ini. Jadi kemungkinan tahun depan. Tapi ada satu syarat lagi. Vaksinasi lansia dosis pertama udah di atas 60%. Ini yang jadi PR karena vaksinasi lansia kita masih rendah. Beberapa daerah masih 40-50% yang dosis pertamanya. Jadi kalau misalnya anaknya mau segera divaksin, ayo dukung kakek nenek untuk segera divaksin, ayo dukung saudara kita yang belum divaksin untuk dapat dosis pertama, terus lanjut dosis kedua. Jadi biar semuanya terlindungi gitu. Betul. Jadi ini sekali lagi saya mengulang omongannya Dikta nih, sahabat liputan6.com. Jadi ada 2 syarat, waktu kapan kira-kira anak-anak bisa segera divaksin. Yang pertama, kalau capaian vaksinasi nasional dosis pertama sudah di atas 70%, dan vaksinasi untuk lansia di atas 60%. Mungkin yang agak PR di lansia ya. Jadi sahabat liputan6.com yang punya teman saudara yang belum divaksin, mendingan buruan deh suruh divaksin supaya anak-anak kita bisa segera divaksin. Gitu ya, Dit? Betul. Terus kemudian nanti yang bakal pertama dapat suntikan menurut Prof. Wiku adalah daerah yang udah mencapai itu duluan tuh 2 syarat tadi. Jadi baru anak-anaknya dapat vaksinasi. Tapi sampai sekarang sih masih diatur oleh Kemenkes mengenai supply ya, karena ada tambahan sekitar 24 juta anak yang bakal dapat suntikan ini. Iya, karena kita kalau ngomongin jumlahnya nambah, vaksinnya mesti dipikirin lagi dong ya gitu. Betul, stoknya harus ditambah juga supaya anak-anaknya betul-betul bisa dapat giliran dan langsung segera divaksin. Nah ini tuh sebetulnya udah dilakukan negara lain juga nggak sih, Dik, untuk vaksinasi pada umur 6-11 tahun? Sudah ada beberapa negara yang lebih duluan ya. Kalau yang terbaru, berita yang terbaru adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat udah ngasih izin Pfizer untuk anak umur 5, tapi belum mulai. Setahu saya nanti pekan depan sudah dimulai. Kemudian Cina udah pakai Sinovac loh, dan mereka dimulai dari umur 3 tahun. Kalau kita 6 tahun. Bahkan 3 tahun ya? Ya. Pasti ada alasan tertentu ya. Setiap negara punya kayak BPOM-nya masing-masing yang udah melakukan uji itu. Tapi yang menarik dari Cina, karena Cina kan kalau vaksinasi itu adalah hal yang bebas ya, maksudnya masyarakat boleh apa enggak, tapi kan diharapkan iya. Cuma aturan di Cina adalah anak boleh PTM jika anggota keluarganya sudah divaksin. Jadi anak mau nggak mau keluarganya ikut vaksin, kira-kira gitu ya? Dan anaknya divaksin juga dong ya. Betul. Gitu. Karena kalau ngomongin anak tuh agak susah ya. Kan dari rumah sudah diajarkan prokes yang benar seperti apa. Betul. Cuma yang namanya anak-anak, apalagi usia 6 tahun ke atas, ketemu temennya, suruh jaga jarak, gimana ya? Mau pelukan, ya mungkin sulit gitu ya. Kan mungkin juga kita orang dewasa kadang-kadang kendor ya, maskernya bisa turun gitu. Dengan vaksin ini diharapkan ada anak punya perlindungan yang lebih jika terpapar virus corona SARS-CoV-2. Jadi sahabat liputan6.com, ini sudah dilakukan juga oleh negara lain, Amerika Serikat dan Cina, tapi Amerika makanya Pfizer, Cina makanya Sinovac juga, dan terbukti masih dilakukan sampai sekarang. Dan intinya kalau BPOM udah memberikan izin darurat, memang harusnya sudah terbukti secara klinis bahwa itu aman dan efektif untuk anak-anak. Sehingga nanti ketika tiba waktunya, teman-teman, sahabat liputan6.com yang punya anak di rentan usia 6-11 tahun, gak usah ragu, cepat mendaftar supaya anak-anak juga bisa mendapat perlindungan lebih dari COVID-19. Nah, tadi Dikta udah nyebutin Pfizer dan juga Sinovac. Ada harapan nggak untuk merek vaksin lain, Moderna, AstraZeneca mungkin? Yang sudah disampaikan BPOM ada 2. Yang paling dekat, yang kemungkinan paling dekat adalah Pfizer, karena vaksin ini di Amerika udah dapat izinnya dan akan digunakan. Jadi tinggal ada beberapa langkah yang mesti dilakukan BPOM dan Pfizer untuk agar bisa vaksin ini digunakan di Indonesia. Opsi yang ketiga adalah Sinovac. Ini BPOM mengatakan sedang menunggu data-data untuk bisa dilakukan kajian untuk anak umur 6 tahun ke atas. Jadi ketika misalnya dapat nih Pfizer dan Sinovac, kan jadi stok vaksin untuk anak-anak Indonesia jadi lebih banyak ya. Betul. Jadi lebih cepat juga ya ketika sudah tiba waktunya nanti. Amin. Kita doakan semoga semakin banyak merek yang bisa dipakai dan semakin cepat juga anak-anak kita bisa mendapatkan vaksin
COVID-19. Terima kasih Benedikta Desideria, editor health kanal liputan.com. Thank you Dikta, bye-bye. Ya, thank you, dadah.